Baik, terima kasih pemirsa. Masih bersama saya Amanda Mutia Sandi dalam media SMP Pusri. Kita beralih ke informasi lain. Serbuan vaksinasi oleh YSP Pusri dilakukan kepada kalangan pelajar di kawasan YSP Pusri, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Percepatan vaksinasi ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah mencegah penyebaran COVID-19. Penerapan protokol ketat serta sertifikat vaksin merupakan syarat wajib yang ditentukan pemerintah bagi siswa yang mengikuti kegiatan tatap muka di Palembang, Sumatera Selatan. Namun tidak semua siswa sudah memiliki sertifikat vaksin. Di YSP Pusri salah satunya, vaksinasi baru mencapai 50%. Untuk mempercepat target vaksinasi pelajar, Ketua YSP Pusri menggelar vaksin on the spot bertepatan di gedung SMP Pusri bekerjasama dengan Puskesmas Seiselinca dan Puskesmas OPI. Dan SMA Pusri sedang melaksanakan vaksinasi dosis kedua terhadap yang dijalankan oleh pemerintah yang diselenggarakan oleh YSP Pusri. Lalu, bagaimana kondisi vaksinasi di YSP Pusri? Saya sekarang bersama dengan Pak Mas Hiburi selaku Ketua YSP Pusri. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya izin bertanya, apa tanggapan Bapak selaku Ketua YSPP terhadap program pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 bagi peserta didik, khususnya bagi peserta didik SMP dan SMA Pusri? Ya, jadi program pemerintah dalam hal ini secara nasional itu mewujudkan Indonesia Sehat, ya. Khususnya kita YSPP Pusri, program vaksin ini perlu dilaksanakan untuk membuat siswa-siswa kita tidak terjangkit COVID, tidak bermasalah masalah mengenai kesehatan, dan membuat SMP kita menjadi SMP sehat khususnya dan umumnya bagi YSPP sendiri, siswa-siswanya semuanya sehat secara keseluruhan. Dalam hal vaksinasi COVID-19 bagi peserta didik SMP dan SMA Pusri, pihak YSPP bekerjasama dengan instansi apa saja, Pak? Kita saat ini bekerjasama dengan instansi Dinas Kesehatan Kota Palembang, dalam hal ini Puskesmas Kalidoni dan Puskesmas Sungai Selinca, atau Puskesmas OPI, Puskesmas OPI. Menurut Bapak, berapa target YSPP SMP SMA yang akan divaksinasi agar dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara normal? Jadi SMP kita itu siswa total keseluruhan siswa itu 415, SMA itu 426. Target kita adalah 372 dan 380-an untuk SMA. Apakah seluruh peserta didik SMP atau SMA Pusri divaksin? Seluruh guru dan karyawan YSPP sudah divaksin, Pak? Kapan pelaksanaan? Seluruh guru, karyawan YSPP Pusri sudah seluruhnya divaksin beberapa bulan yang lalu. Baik pun dosis pertama dan dosis kedua sudah dilakukan. Apakah tim Satgas COVID-19 di YSPP ikut terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi ini? Lalu bagaimana mekanisme kerjanya agar pelaksanaan vaksin ini berjalan dengan tertib dan lancar, Pak? Jadi ya, tim Satgas kita bekerja sama dengan Puskesmas Kalidoni atau Sungai Selinca, Puskesmas OPI. Dia langsung koordinasi terlebih dahulu kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang, kemudian Dinas Kesehatan Kota Palembang menuju Puskesmas Sungai Selinca dan Puskesmas OPI. Kenapa Puskesmas OPI? Karena ini jumlah atau yang mau divaksin itu banyak, jadi harus minimal dua puskesmas. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara, Pak. Ya, terima kasih. Siswa yang akan mendapatkan suntikan vaksin harus dapat memenuhi syarat kesehatan yang baik dan mematuhi protokol kesehatan saat akan menerima vaksinasi. Namun sebagian orang tua menyetujui anaknya mengikuti vaksinasi dengan berbagai alasan. Apa syarat agar siswa dapat mengikuti vaksinasi COVID-19 di SPP Pusri?
Untuk syaratnya kita kan ada SMP, ada SMA. Nah, syaratnya kalau untuk anak atau pelajar itu minimal dia sudah berumur 12 tahun. 12 tahun sampai dengan umur 19 tahun itu bagi peserta. Itu syarat pertama. Yang kedua, diberi izin oleh orang tuanya. Yang ketiga, kondisi fisiknya memang benar-benar siap untuk divaksin. Dan ada syarat administrasi lainnya. Apakah vaksinasi COVID-19 dapat menjadi syarat untuk pertemuan tatap muka 100%? Salah satu syaratnya begitu. Tapi yang diutamakan harus Bapak, Ibu guru atau tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang sudah tervaksin 100%. Diikuti orang tua lalu para peserta didik, ya. Namun untuk para peserta didik tidak ada himbauan atau harus vaksin 100%. Yang 100% harus itu adalah Bapak, Ibu guru dan kependidikannya. Namun tetap dihimbau ya bagi anak-anak yang belum mengikuti vaksin agar segera mengikuti vaksin karena ini sangat penting untuk pemutusan mata rantai COVID-19. Kira-kira nih Mem, berapa peserta didik SMP Pusri yang sudah divaksin lengkap di luar sekolah? Untuk data peserta didik kita yang sudah tervaksin yang di SMP ya, ini sudah 342 orang atau 42 siswa. Jadi ada yang mengikuti melalui Dinkes, ya, pihak puskesmas yang datang ke sekolah, ada juga yang secara mandiri. Dari total kita 416 siswa. Bagaimana dengan orang tua siswa yang masih menolak untuk anaknya mengikuti vaksin COVID-19? Untuk orang tua yang masih menolak anaknya untuk diikut sertakan vaksin COVID-19, kita harus tahu dulu latar belakangnya apa. Jadi kalau latar belakang anaknya atau putra-putrinya memang kondisinya belum memenuhi syarat, salah satunya dari segi umur, atau dari kondisi fisik yang kurang sehat, atau alasan lain yang mungkin masih khawatir, ya kita selaku pihak sekolah memaklumi, ya karena ini harus memang persetujuan orang tua. Namun kedepannya kan pasti ada efek yang harus diikuti, kemana-mana harus ada kartu vaksin. Mungkin lambat laun sesuai dengan kebutuhan orang tua akan memberikan izin atau mengizinkan putra-putrinya untuk ikut vaksin. Harapan Mem terhadap warga sekolah setelah seluruh warga sekolah mendapatkan vaksin COVID-19 itu apa aja Mem? Harapan Ibu kalau untuk program vaksin bagi peserta didik, itu Ibu berharap semuanya mengikuti program ini. Ya, walaupun itu harus ada persetujuan orang tua. Karena apa? Karena ini kan merupakan salah satu syarat tadi untuk pembelajaran tatap muka. Ya. Salah satu syarat untuk pembelajaran tatap muka, walaupun bagi peserta didik itu tidak ada kewajiban 100%, tapi paling tidak kalau sudah tervaksinasi semua, kita sekolah atau kita belajar jadi aman dan jadi nyaman untuk pertemuan tatap muka normal. Mungkin cukup sekian wawancaranya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Mem. Terima kasih kembali. Pelajar SMP dan SMA YSP Pusri antusias dalam menjalankan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan kedua. Vaksinasi dilakukan untuk persiapan pelaksanaan tatap muka. Vaksinasi tahap kedua ini dilaksanakan oleh YSP Pusri Palembang, Sumatera Selatan. Persiapan vaksinasi tahap kedua ini dilaksanakan dengan begitu banyak persiapan sebagai evaluasi pelaksanaan vaksinasi bulan lalu. Sebelum divaksin, sejumlah siswa juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan beberapa siswa ditemani oleh orang tua. Sementara siswa SMP dan SMA YSKT terlihat antusias melaksanakan vaksinasi di sekolah. Dari hasil evaluasi pelaksanaan dosis 1, kendala apa Pak yang ditemui baik itu secara pelaksanaan maupun peserta vaksin itu sendiri? Alhamdulillah kita vaksin pertamakan di SMA Pusri, ya, gabungan antara SMA dan SMP. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya tidak ada kendala sesuai dengan perencanaan kita, baik itu dari segi pelaksanaan dari yang dilaksanakan oleh pihak Dinkes maupun dari pelaksanaan dari sekolah. Terus harapan Bapak nih kepada peserta didik terhadap pelaksanaan vaksin dosis kedua?
Bagi anak-anak yang sudah dilaksanakan vaksin, silakan nanti istirahat di rumah ya, sesuai dengan apa yang didikan dari pihak dinas kesehatan, artinya dalam waktu beberapa hari ke depan. Dan kemudian juga bagi anak-anak yang belum, mungkin karena faktor sakit dari orang tua, diharapkan segera melaksanakan pendaftaran vaksin tahap berikutnya. Antusiasme peserta didik SMA dalam menjawab program vaksinasi di sekolah gimana? Anak SMA Pusri dalam kegiatan vaksin ini sangat antusias ya, karena terutama anak-anak sudah vaksin pertama dan maka mereka ingin secepatnya untuk melaksanakan vaksin kedua, sehingga apa yang menjadi target dari pemerintah untuk melaksanakan vaksin benar-benar sudah terlaksana dengan baik. Menjelang pelaksanaan sekolah tatap muka tingkat SMP dan SMA di Palembang, Sumatera Selatan, ISP Pusri menggelar vaksinasi bagi pelajar di sekolah menengah pertama dan menengah atas. ISP Pusri berkolaborasi dengan Puskesmas Selinca dan Puskesmas OPI Kota Palembang. Sebanyak 234 yang terdaftar penerima vaksin COVID-19, dari siswa penerima vaksin ada 21 penerima dosis pertama dan 213 penerima dosis kedua. Vaksinasi ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada siswa saat sekolah tatap muka berlangsung. Vaksinasi disiapkan oleh masing-masing pihak sekolah dan bekerja sama dengan Puskesmas Selinca dan Puskesmas OPI Kota Palembang. Bagaimana kesan Bapak terhadap pelaksanaan vaksin COVID-19 bagi peserta didik Kota Palembang khususnya di SPP hari ini? Terima kasih, selamat pagi. Hari ini Alhamdulillah kami dari Dinas Kesehatan Kota Palembang melaksanakan kegiatan vaksin di SMP dan SMA Pusri ini. Kita sangat senang dalam rangka membantu program pemerintah dalam hal ini vaksinasi massal khususnya di Kota Palembang yang sekarang sudah hampir mencapai 70% untuk dosis pertama. Kita harapkan sampai akhir tahun akan lebih meningkat lagi sehingga herd immunity dapat tercapai. Seperti apa mekanisme yang bisa dilakukan oleh para tenaga medis untuk peserta didik agar bisa menerima vaksin dosis kedua, dan seperti apa persiapannya? Ya, kami banyak tim, ada sekitar 9 tim yang bergerak untuk seluruh Kota Palembang. Vaksin yang kita lakukan selain vaksin di sekolah, juga vaksin di mall, kemudian juga vaksin di puskesmas, rumah sakit, bahkan di klinik-klinik. Kita sebarkan dosis untuk pelaksanaan vaksin ini, sehingga kita harapkan setiap hari jumlah peserta yang dapat vaksin itu akan lebih meningkat. Nah, itu yang kita lakukan, tim ini yang bergerak seperti hari ini kita melibatkan 2 puskesmas. Di sini targetnya ada 314 orang siswa SMP dan SMA Pusri ini, dan kita melibatkan 2 puskesmas, Puskesmas Selinca dan Puskesmas OPI ya. Jadi kami berharap bahwa hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan tanpa adanya yang tertinggal, sehingga ke depan kita harapkan pendidikan dengan tatap muka dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Harapan Bapak ingin disampaikan kepada peserta didik dan orang tua terhadap program vaksin bagi peserta didik? Ya, kami berharap bahwa vaksin ini dapat berlangsung dengan baik, terutama di SMP SMA ini, dan kami sangat senang di sini dukungan dari pihak Yayasan Pusri, kemudian dari orang tua murid saya perhatikan sangat antusias untuk melaksanakan vaksin bagi anak-anaknya, dan kita harapkan semua berjalan sesuai dengan harapan tanpa ada yang mendapatkan kipi atau efek lain daripada vaksin ini. Dan hari ini kita menggunakan vaksin Sinovac untuk anak-anak. Terima kasih ini Pak untuk sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih, sama-sama. Sukses. Vaksinasi khusus peserta didik di SMP dan SMA ISP Pusri yang dilaksanakan di SMP Pusri Palembang, diantaranya peserta didik kelas 7 hingga kelas 12. Vaksinasi yang diselenggarakan di SMP Pusri diantaranya kelas 7 SMP hingga kelas 12 SMA yang mengikuti vaksinasi. Vaksin yang diberikan jenis Sinovac dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Selinca dan OPI Kota Palembang. Kegiatan ini dibantu guru dan karyawan ISP Pusri agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar.
Untuk menghindari kerumunan, vaksinasi diberikan sesuai pembagian jadwal siswa yang hadir. Setelah vaksin, apa nih yang dirasakan? Agak lama sih, cuma bentar aja. Pas kemarin dosis pertama itu kira-kira ada pengaruhnya nggak? Nggak ada. Terima kasih. Nah, nih rasanya setelah vaksin? Alhamdulillah belum ada muncul rasa apa-apa. Semenjak vaksin yang pertama, apakah ada yang dirasakan? Setelah pulang dari vaksin pertama cuman sedikit pusing doang. Setelah itu besoknya nggak ada rasa apa-apa lagi. Oh, terima kasih. Sama-sama. Ini yang dirasakan setelah vaksin? Kalau aku sih agak pegel-pegel gitu sih. Kalau kamu? Pegal-pegal juga sih. Untuk vaksin yang pertama, apa sih pengaruhnya untuk kalian? Kalau aku jadi lebih pengen makan terus gitu. Kalau aku ngantuk doang. Terima kasih. Demikian media SMP Pusri pada hari ini. Saya Amanda Mutia Sandi serta teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.